Hai teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sistem respirasi. Mau tahu kelanjutannya? Tonton terus videonya ya. Sistem respirasi merupakan proses pengambilan oksigen serta pengeluaran sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Nah, urutan proses terjadinya respirasi pada manusia yaitu adalah sebagai berikut. Jadi, udara dari lingkungan luar masuk ke dalam rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung, benda asing yang ikut bersama udara masuk ke hidung akan disaring di rongga hidung. Kemudian, udara akan masuk melalui faring, kemudian berlanjut ke laring, lalu ke trakea, dan kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkus, kemudian lanjut ke bronkiolus, lalu masuk ke dalam alveolus. Nah, di alveolus ini akan terjadi pertukaran gas O2 dan CO2. Proses pernapasan pada manusia dapat terjadi secara sadar maupun secara tidak sadar. Pernapasan secara sadar terjadi jika kita melakukan pengaturan-pengaturan saat bernapas. Misalnya, pada saat latihan dengan cara menarik napas panjang, kemudian menahannya beberapa saat, lalu mengeluarkannya. Kemudian, pernapasan secara tidak sadar yaitu pernapasan yang dilakukan secara otomatis dan dikendalikan oleh syaraf di otak. Misalnya, pernapasan yang terjadi pada saat kita tidur nyenyak. Dalam pernapasan selalu terjadi dua siklus, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan dua mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan juga pernapasan perut. Proses inspirasi di pernapasan dada diawali dengan berkontraksinya otot antar tulang rusuk, sehingga menyebabkan terangkatnya tulang rusuk. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Paru-paru yang mengembang menyebabkan tekanan udara rongga paru-paru menjadi lebih rendah dari tekanan udara luar. Dengan demikian, udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Sebaliknya, proses ekspirasi berlangsung saat otot antar tulang rusuk berelaksasi, sehingga tulang rusuk turun kembali. Keadaan ini mengakibatkan rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Paru-paru yang mengecil menyebabkan tekanan udara dalam rongga paru-paru menjadi lebih tinggi dari tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Proses inspirasi pada pernapasan perut diawali dengan berkontraksinya otot diafragma, sehingga menjadi datar. Nah, kemudian rongga dada dan paru-paru mengembang. Tekanan udara yang rendah dalam paru-paru menyebabkan udara dari luar masuk ke dalam paru-paru. Kemudian proses ekspirasi itu terjadi pada saat otot diafragmanya itu berelaksasi, sehingga diafragma kembali melengkung. Keadaan melengkungnya diafragma mengakibatkan rongga dada dan paru-paru mengecil, tekanan udara dalam paru-paru naik sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, dalam sistem pernapasan kita mengenal istilah volume paru-paru. Nah, volume paru-paru itu dapat diukur loh. Parameter yang menggambarkan volume paru-paru yang pertama adalah volume tidal, merupakan volume udara yang masuk dan keluar paru-paru selama satu kali bernapas. Yang kedua adalah volume cadangan inspirasi, yaitu volume tambahan yang dapat secara maksimal dihirup ke dalam paru-paru setelah inspirasi biasa. Volume cadangan inspirasi dihasilkan oleh kontraksi maksimum diafragma, musculus intercostale externus, dan otot inspirasi tambahan. Yang ketiga adalah volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Yang keempat adalah volume residu, merupakan volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimum. Dalam proses bernafas, terkadang diperlukan penyatuan dua atau lebih jenis-jenis volume paru-paru. Kombinasi dari jenis-jenis volume paru-paru disebut dengan kapasitas paru-paru. Nah, berikut beberapa jenis kapasitas paru-paru.
Yang pertama adalah kapasitas inspirasi, merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai inspirasi atau ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum. Perhitungannya yaitu volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Yang kedua, kapasitas residu fungsional, merupakan udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal. Perhitungannya yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Yang ketiga adalah kapasitas vital, merupakan jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Perhitungannya yaitu volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi. Yang keempat adalah kapasitas paru-paru total, yaitu volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Perhitungannya yaitu kapasitas vital ditambah dengan volume residu. Nah, gambar ini menampilkan kisaran volume paru-paru dan juga kapasitas paru-paru pada laki-laki dan juga pada perempuan. Di gambar ini terlihat sangat jelas bahwa pada laki-laki memiliki volume paru-paru dan juga kapasitas paru-paru yang lebih besar dibandingkan dengan yang berjenis kelamin perempuan. Volume paru-paru dan juga kapasitas paru-paru itu ternyata bisa diukur loh menggunakan alat yang namanya spirometer. Nah, kita bisa membuat alat spirometer dari bahan-bahan yang sederhana loh. Nah, mau tahu caranya membuat dan juga mempraktekkan alat tersebut? Tonton terus videonya ya. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah air yang sudah diberi pewarna. Saya menggunakan warna merah. Kemudian selang transparan 1 meter, 2 buah botol air mineral, kertas label, spidol, gelas ukur, patok besi, korek api elektrik, corong, dan juga balon. Cara kerjanya yaitu pertama-tama kita tandai 2 botol mineral ini. Nah, saya menggunakan kertas label yang saya beri atau saya tulisi simbol A dan B untuk kemudian saya tempelkan ke masing-masing botol air mineral. Nah, setelah ditandai A dan B seperti ini, kemudian langkah kedua yaitu, sebentar ya. Nah, kita bolongin di bagian atas botol dengan patok besi yang dipanasi menggunakan api. Nah, membolongi kedua botol ini, ukuran bolongannya itu harus sesuai dengan selang transparan agar nanti selang transparannya bisa masuk ke dalam botol. Nah, dibolongin kedua botol ya, dibolonginnya besarnya atau diameternya sama dengan selang. Keduanya posisi pembolongannya di atas botol. Nah, kemudian masukkan selang ke dalam kedua botol. Masukkan sampai ke dasar botol ya. Tahap selanjutnya yaitu memasukkan air yang udah saya kasih warna merah ke dalam botol menggunakan corong. Nah, ketinggian airnya itu 1 cm di bawah lubang selang ya teman-teman. Oke, sudah cukup. Kira-kira sudah 1 cm di bawah selang kan ya airnya. Nah, oke, sudah jadi deh, gampang banget kan buatnya.
Cara pakai alat ini tergantung pada volume apa yang akan kalian cari teman-teman. Contohnya, yang pertama itu adalah volume residu. Nah, kita melakukan inspirasi normal, kemudian ekspirasi normal. Nah, ekspirasi normalnya ini nanti dimasukkan ke dalam balon. Balonnya dimasukkan ke dalam botol A. Nah, gini contohnya. Kita hirup udara secara normal, kemudian udara dari ekspirasi normal dimasukkan ke dalam balon. Nah, kemudian balonnya ini nanti dimasukkan ke dalam botol A. Nah, udara dari balon A ini nanti akan menekan botol A sehingga air dari botol A akan mengalir ke botol B. Nah, air yang mengalir dari botol B nanti akan diukur menggunakan gelas ukur. Kita masukkan air dari botol B ke dalam gelas ukur. Kemudian kita ukur volumenya. Contoh yang kedua yaitu volume cadangan ekspirasi. Nah, kita menghirup udara normal, kemudian menghembuskan udara normal, kemudian sisa udara yang ada di paru-paru itu dimasukkan ke dalam balon. Gini, kita melakukan inspirasi normal, kemudian ekspirasi normal, sisa udara di paru-paru, kemudian dikeluarkan ke dalam balon. Kemudian cara selanjutnya itu sama seperti contoh yang nomor 1 tadi ya. Contoh yang ketiga yaitu kapasitas vital. Caranya kita melakukan inspirasi sedalam-dalamnya, kemudian kita lakukan ekspirasi sekuat-kuatnya. Nah, ekspirasi sekuat-kuatnya itu nanti dimasukkan ke dalam balon. Nah, kita lakukan nah, hembusan nafas atau ekspirasi yang sekuat-kuatnya ini nanti akan dimasukkan ke dalam balon. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti cara-cara sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Udah jelas kan tentang materi sistem respirasi? Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semangat terus ya belajarnya. Bye-bye.